manfaatnya lebih kecil dibandingkan nilai yang dibayarkan. Oke, lanjut. Dirasakan harganya lebih mahal ya, tarifnya lebih mahal. Oke, baik. Jawab. Kenapa menggunakan jalan tol? Karena untuk mempersingkat waktu, menghindari kemacetan dan lain-lain. Kalau masalah harga, yang ada di kawasan ini mahal. Karena kalau perjalanan biasa, saya lebih memilih jalur original. Kalau nggak menunggu dari kejar waktu. Jadi karena pengaruh kejar waktu aja yang kalau balik lagi bandingin tarif dengan manfaat, lebih besar manfaat dibandingkan tarif atau manfaatnya kecil dibandingkan yang saya bayar. kejar waktu doang. Kalau nggak ada yang kita kejar, lebih banyak uang lebih kecil lebih murah. Oke, baik, lanjut. Agak mahal dibandingkan manfaat yang diterima ya. Oke, baik, lanjut. Wanita. Saya Anissa. Kalau saya memang menghemat waktu, tapi kalau buat saya itu saya mending lewat jalur yang provinsi daripada Kalau nggak buru-buru pilihnya jalan tol, pilihnya provinsi. Kalau nggak buru-buru, saya seringan itu kalau pribadi lewat provinsi. Kalau saya mengangkat penumpang, saya tanya kalau dia lewat tol, saya lewat tol. Kalau saya itu kurang terlalu mahal biaya, nggak sebanding dengan jalannya yang dilalui, karena jalannya kan nggak terlalu mulus, itu mahalan. dibandingkan manfaatnya terlalu mahal itu. Iya, jalan mahal. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa sudah berlanjut mohon maaf sekali ya, bila mana nanti ada percakapan dan lain-lain di luar diskusi ya, karena rekamannya ini udah banyak suara-suara yang mau nggak mau kita harus transmit gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pastinya Bapak Ibu kalau lewat jalan tol tahu tentang rest area ya. Mungkin selama lewat jalan tol ada yang mampir, ada yang tidak. Pertanyaan ini untuk yang mampir rest area. Yang ingin saya tanyakan mengenai kualitas pelayanan dan kelengkapan fasilitas area. Ya, nanti bisa cerita mulai dari bagaimana kondisi jalan di rest area, ya khusus untuk jalan rest area. Bagaimana kapasitas parkir di rest area? Apakah ada petugas parkir? Apakah mereka meminta biaya tarif parkir? Bagaimana jumlah dan kondisi toilet di sana? Bersih atau tidak? Airnya bagaimana? Bagaimana jumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU? Kemudian mengenai restoran atau makanannya, apakah setiap tempat atau stand makanan atau minuman itu tarifnya jelas atau biaya makan minumnya itu jelas. Kadang kan kita makan nggak tahu harganya berapa, tiba-tiba kaget gitu ya bayarnya berapa. Nah, bagaimana ketersediaan bengkel? Apakah bengkel juga dibutuhkan? Ketersediaan ATM, tempat ibadah bagi yang muslim, kemudian keamanan di rest area, dan apakah ada fasilitas tambahan yang saat ini belum ada tapi diinginkan oleh pengguna jalan tol. Monggo Mbak Diana. Cerita aja tentang di rest area. Pernah mampir ke rest area? Yang rest area mana aja? Dari teman-teman saya sama dari rest area bagus sih Mbak. Tapi kalau kita tidak ketemu toiletnya, ada toilet uang, kadang air tidak ada, kadang tisu bersama
Kalau sementara yang paling bagus itu yang pada tertanding aja Liga sama itu yang masih tahap ekspansi saja yang model 19 sepanjang saya bilang lebih bersih yang seberangkatan yang pulang itu lebih jorok di fotonya ya sama masjidnya juga lebih bersih kan Kalau menurut Bapak Jadi, kalaupun ada bengkel, pelayanan yang seperti apa yang diharapkan? pelayanan yang paling seperti kayak tambahan yang sepeda itu kita bisa dengan Oke, lanjut. Mas Herman, pertanyaan yang sama, Mas. Bagaimana kondisi di rest area, masuk rest area? Oke, masuk rest area mana nih mau dia tahu? Oke, yang Balikpapan Samarinda yang ada SPBU-nya. Itu kondisi jalannya bagaimana? Kemudian kalau ada toilet kebersihannya bagaimana? Area parkirnya memadai atau tidak? Aman atau tidak? Toiletnya ya. Untuk kenapa toiletnya? Ada kotor. Oke, airnya sedang mati. Oke, kapasitas tempat parkir memadai. Kalau untuk stasiun pengisian bahan bakar ini bagaimana? Ya cukup. Kondisi dan pelayanan rumah makan serta kualitas makan dan kebersihannya serta ada presisnya gimana? Oh ya Tuhan. Untuk tempat ibadah ya. Kemudian tempat sampah, kemudian dari keamanan rest area menurutnya aman atau bagaimana? Ada sedikit aman sih nah, kalau menurut Mas Herman sendiri fasilitas yang perlu di sana bengkel juga ya yang perlu oke, baik lanjut sampai itu Pak Adidin, gimana Pak Adidin pertanyaannya sama, minta tolong suaranya agak keras. Di rest area mana ini Pak Adidin? Yang Balikpapan Samarinda ya. Untuk jalannya gimana jalannya? Bengkel ya yang perlu. Baik lanjut ke Mbak Alamri. Oke. Gimana Mbak sama saya rest areanya? Rest area yang mana ini yang di Balikpapan Samarinda? Balikpapan Samarinda. Kalau kondisi jalannya bagus, nyaman ya. Berarti fasilitas yang perlu ditambahkan adalah nanti Mbak Anggun. Sekali sih dari tinggal di depannya sini. Sekali karena waktu itu saya orangnya agak sedikit rumahan ya. Kamar mandinya agak sedikit agak kencang. Itu memang mati ya kan. Karena yang anak-anak
Masalah harga itu harga di luar, memang di luar. Kita beli sejak beli sementara harga beli rokok di luar ya makasih. Ini organ Menurut saya kalau mau ditambahkan kayak bengkel ya itu tambah beberapa. Kalau bengkel besar saya rasa tidak perlu karena kan mobil yang masuk ke area jalan itu kan wajib diperiksa dulu masuk pribadi masing-masing ya. Jadi mobil yang besar Jadi kalaupun ada bengkel, fasilitas yang dilakukan itu apa? Maksudnya untuk bengkel itu layanannya kalau yang berat-berat nggak perlu ya? Baik, lanjut ke Mas Wendy. Jalannya gimana Mas? Kalau itu karena tempat kerja, Anita. Nama saya Anita. Kalau saya jalan di res area itu bagus. Masjidnya bersih, airnya juga bersih, toilet juga bagus. Kalau restoran saya belum pernah sih, ini belum tahu harganya ya. Tapi kalau dilihat di sana, makanan dan harga, daftar harganya ada. Aman, ada. Jadi untuk harusnya saya sudah masuk. Kalau misalnya harus ada tambahan ya itu juga bengkel buat jaga misalnya kan kita nggak tahu kalau habis jalan apa gitu kan kita perlu tambah angin tambah Nah, sekarang kita mau melakukan evaluasi terkait layanan transaksi. Jadi ini di luar dari jam sibuk ya, di luar dari jam sibuk. Bagaimana Bapak Ibu semua menilai terkait dengan kondisi antrian di gardu tol? Ya, di luar jam sibuk, apa penyebabnya? Apakah sering terjadi antrian panjang? Apakah ketersediaan gardu yang dibuka untuk transaksi memadai? Ketika terjadi antrian panjang, apa solusi yang diberikan oleh petugas? Kemudian kondisi fasilitas di gardu, ini khusus di gardu, bagaimana kemudahan melakukan tracking? Jadi apakah mesti berkali-kali gitu ya, atau cukup sekali, kemudian palang pintunya terbuka tanpa ada kendala? Kemudian apakah display informasi saldo itu terlihat dengan jelas? Kadang kan ada gangguan yang dianggapnya pakai layar gitu ya. Kemudian apakah struk transaksi tersedia? Apakah informasi tarif tolnya terlihat jelas? Tersedia fasilitas istilah tol? Jika ada kendala melakukan transaksi, apakah petugas ada yang siap membantu? Itu bagaimana? Kita evaluasi terkait dengan di gardu tol. Jadi ini Mbak, apa namanya, ketersediaan gardu tolnya jumlah yang dibuka itu madai. Ya berarti belum pernah didapatkan yang panjang ya. Kemudian kemudahan melakukan trackingnya gimana? Udah sih Mbak.
jam malam 2 tahun. Cuma yang lain-lain sih nggak ada. Sama kita sebetulnya karena kita murah, nggak susah kita membaca. Jadi kita mau rebus ke kantor itu kan repot. Membaca dari instrumen itu kurang jelas. Jadi kita ada yang perlu kantor. Nggak kurang dibaca aja. Nggak ada menteri ya. Oke, kemudian pengalaman taping dan lain-lain. Oh, lebih untuk pembacaan sisa saldonya itu terbacanya agak cukup lama. Nggak sensitif ya, nggak sensitif. Saya antriannya nggak antri sama tadi masnya kalau kita mau tempelkan kartunya itu kadang-kadang kan dia lambat kan. Sama kertasnya itu juga kurang satu kayak struknya itu susah keluarnya ya. Kita otomatis tinggal saya tinggal aja sudah malas ngambil. Apalagi terlihat ya jelas Ada kendala, ada selalu ada tugasnya ada. Karena kalau kita pas lambat kan mana itu biasanya langsung ada. Oke, kita akan mengevaluasi terkait pelayanan lalu lintas ya. Mohon untuk diperhatikan pertanyaannya saya supaya tidak lupa. Kita mengenai kondisi lalu lintas di jalan tol. Ini di luar jam sibuk. Bagaimana kelancarannya selama melalui ruas jalan tol? Sering lancar kah atau sering macet? Kemudian kalau terjadi kemacetan, apakah ada solusi dari jasa marga? Apakah pernah mengalami keadaan mobil mogok? Kemudian apakah betul atau Bapak Ibu tahu bahwa pelayanan gratis hingga pintu tol terdekat? Tahu atau tidak bahwa ada pelayanan gratis dari jasa marga? Apakah pernah menerima pelayanan dari mobil customer service dan kendaraan rescue? Pernah menghubungi call center atau tidak? Atau pernah berurusan dengan polisi PJR atau polisi jalan raya? Bagaimana sila petugas dan lain-lain? Agak panjang tadi, cuma ceritain aja pengalaman kondisi lalu lintasnya, macet atau lancar aja atau gimana? Kalau jalan tolnya nggak macet sih, lancar aja. Kalau si konten tugasnya Pernah mengalami mobil mogok? tapi kalau lihat orang sering ada yang mogok di jalan tapi dia dipinggirkan tapi petugasnya ada dia di situ, dia pasti kan petugasnya keliling kan, jadi dia selalu tahu kalau ada mobil mogok. Mbak Anita tahu bahwa pelayanan derek itu mobil itu derek itu gratis saat hingga pintu tol terdekat, tahu bahwa itu ada bahwa pelayanan itu gratis? Saya nggak tahu karena belum pernah menggunakan. Oke. Pernah menelpon mobil customer service atau call center? Pernah berurusan dengan polisi PJR, polisi jalan Nggak raya? pernah. Oke, lanjut ke gimana? Lancar ya, sudah pernah macet. Kemudian pengalamannya pernah mogok atau tidak? Pernah menghubungi customer service atau call center juga tidak pernah. Apakah walaupun mobil tidak pernah mogok, apakah tahu
sampai jalur tol. Baik, lanjut. Mas Noviadi. Kalau dari saya, pelayanan jasa marga ini alhamdulillah karena disosialisasikan. Kalau kelancaran selama saya memakai jasa jalan tol, alhamdulillah lancar. Pernah aktivitas sama servis atau belum pernah ya? Pernah berurusan dengan polisi PJR? Nah, kita berbicara terkait tentang informasi kondisi jalan tol seperti lancar, macet, jalan dalam perbaikan dan lain-lain. Informasi ya. Apakah informasi yang disampaikan oleh jasa marga melalui berbagai media, contoh melalui tulisan elektronik berjalan atau kita sebut dengan DMS, ada videotron dan sebagainya, apakah cukup tersedia informasi tentang kondisi kemacetan jalan tol di ruas jalan tol? Apakah posisinya mudah bergerak? Cukup informatifkah media-media informasi yang ada di sekitaran jalan tol? Kemudian kondisi rambu dan marka, tahu ya rambu dan marka jika ada jalanan berlubang dan segala macam ditandai. Apakah jumlahnya memadai? Kondisi rambu masih baik dan terlihat jelas. Rambu lalu lintas terlihat baik dari siang, pagi, malam. Apakah kondisi pemasangan marka atau pejuk strap tambah titik atau yang kayak jalan yang itu, apakah itu cukup membantu atau oh ini mungkin terlalu tipis atau terlalu tebal gitu ya, karena berasa banget kan ya kalau di kendaraan. Dan apakah median pembatas itu sudah memadai, pembatas itu atau median? Oke, sebenarnya informasi kondisi jalan tol
Splitting. Kenapa? Kebanyakan kan? Atau ketebelan? Kebanyakan dan ketebelan ya? Kalau untuk informasi tentang kamu ya dari tertentu ya terus kalau semuanya tadi sama seperti bilang rambutnya strong tebal dan agak sedikit banyak. Nah, kalau bisa tipis lah karena apalagi kalau kita menggunakan mobil yang model camper lah ya kan. Nah, gitu. Jadi agak sedikit siang juga gitu kayak kalau di sini bisa terlalu tebal sih kalau untuk kayak mobil besar Kalau yang ada berarti udah cukup, nggak usah diperbanyak. ya. Ya, namanya kalau nggak ada jalan, menurut saya sih masih banyak. Informasinya terlihat jelas. Oh, informasinya rambut ya, karena rambut jadi kurang jelas. Dan jalanannya banyak di gelombang. Karena kalau jalanan bergelombang kita bisa tembus. Ya. Ini Rambu dan markanya. Kalau dibilang apa sih? Rambu dan marka. Kalau menteri punya itu kalau bisa nggak ada sih. Yang kalau bisa nggak ada maksudnya. Kalau bisa. Harus dong beda sama. Malam berhabis. Yang tidak mau kemana? Bukan kita malah membantu mengurangi kecelakaan. Median pembatas. Tahu mana jalan? Menurut saya itu tidak. Cuma ada satu yang kalau dari Balikpapan sama Medan terlihat jelas dan cukup. Dari sama Indah Balikpapan itu jalan bergelombang itu ada satu jalan cuma satu aja yang tidak ada kampung ini setelah 3 tahun. Kalau yang lain ada semua jalan bergelombang itu ada rambunya. Kita berapa meter kita melihat kan. Cuma ada satu yang kadang tak hilang atau apa. Kilo 50 berapa lupa. Kalau media informasinya Kak, terkait kemacetan apapun terbaca jelas. Sama cuma bisa kalau dari tambah sih yang rambunya itu. Tambah saja sudah cukup. Sudah cukup. Karena kita kan ini jalan tol harus ini cepat ya. Bukan ini lambat. Terlihat jelas ya. Rambu dan markanya bagaimana? Terlihat tadi siang malam gitu ya. Nama saya Anita. Kalau ininya kelihatan, kalau saya kelihatan rambu-rambunya juga kelihatan, markanya juga kelihatan. Listriknya Cukup aman. 49. Nah, kita berbicara tentang layanan konstruksi dan pemeliharaan ya. Kondisi jalan tol. Kita mau ngomongin kondisi jalan tol nih. Secara umum, bagaimana kondisi jalan tol? Lurus kah? Rata, bergelombang,
Ya berasa aja Mbak, jadi kan beda nih sama aspalan. Jadi kita kayak mau ada ya rata ya. Kemudian kondisi jalan kita di jembatan ini terbang, mobilnya terbang. Lalu kita sampai, kita nggak ngambil posisi, tahu-tahu jalan kami yang kurang ini. Ketersediaan pagar pembatas, kalau pagar pembatas selama ini yang pagar kan? Baik, lanjut. Kalau saya banyak tambahan itu sekarang. Tambalan dan tambalan apa kondisinya? Kalau tambalannya kalau kita driver ya karena kita lihat lewat sini ya rasa karena itu masih bisa kita akan. Terus kalau genangan kalau dari Mangga sampai ke Jalanan itu aman. Tapi kalau sudah dari lewat rest area sampai ke Samarindanya itu di kilo 50, 60, 70 kadang-kadang agak rendah. Itu dia genang. Terus kalau hujan deras itu kan dia kalau kayak ban kayak tak nampak. Itu kayak kita jalan di atas air, kayak bawa kapal. Ada dia. Jadi dia nggak cepat anu ya, air itu nggak cepat langsung ngalir. Kayak lagi injak angin. Makanya kita gimana tuh? Kondisi jalan kita di jembatan gimana? Kalau jembatan ini kan yang 4 kilometer ini yang agak panjang itu kan Ketersediaan pagar pembatasnya cukup memadai. Gelombangnya nggak terlalu banyak. Tambahan jalannya kemudian kondisi jalan ketika setelah hujan. Kalau jika kendaraan atau banyak genangan di jalan kondisi jalan sudah di jembatan ketersediaan pagar pembatasnya lama-lama
jembatan. Ada pembatasnya. Saya Anita, jalan saya ini memang berlengkap, tempat jalan aman, jembatannya jalanannya juga aman. Kalau tambalan tambalannya memang tambalan dah. Jadi kalau otomatis kalau itu kan pasti ya, baru ada yang di aspal, ada yang enggak. Itu kalau saya sih kenapa ya nggak di aspal sekalian, jadi rata gitu kan. Nah, sekarang kita melakukan penilaian terhadap perapian tanaman dan rumput di sekitar ruas jalan, termasuk bagaimana fasilitas penerangan jalannya ya. Apakah jumlah lampu penerangan sudah memadai, perapian tanaman dan rumput, ketersediaan tanaman, rumput di sekitar ruas jalan, apakah sudah memadai, terawat atau tidak, kemudian penerangannya bagaimana? Mbak Dian. Ya, perapian tanaman, apakah ketersediaan tanaman dan rumput di sekitar ruas jalannya sudah cukup, terawat atau tidak, penerangan bagaimana?
itu lumayan. Ya, kita kalau tanaman rapi itu ada. Kalau lampu memang kalau malam kan agak sedikit ini ya, karena saya takut silau kan. Jadi kalau mendekatin apa namanya gardu itu dia terang. Nah, sekarang kita berbicara mengenai informasi publik. Kita ingin tahu nih kebiasaan Bapak Ibu masuk ke jalan tol. Ada nggak yang coba-coba cari informasi tentang aplikasi jasa marga atau pengen tahu terkait jalan tol? Pernah nggak cari-cari informasi terkait? Ya, mau misalnya gini, oh saya pengen tahu jalan tol ini ada macet atau enggak ya? Ada kecelakaan atau enggak? Pernah nggak cari-cari informasi terkait itu? Nggak pernah. Pokoknya tahunya jalan aja masuk gitu ya. Baik. Ada kecelakaan paling juga ya, foto biasa cuma informasi di Google Maps gitu. Google Maps biasanya ya, tapi nggak pernah coba searching di aplikasi jasa marga ya. Oke. Tahu aplikasi Trapoint nggak? Aplikasi Trapoint pernah coba install atau pernah tahu? Aplikasi Trapoint. Jadi jasa marga punya aplikasi namanya aplikasi Trapoint, itu nggak pernah juga ya, nggak pernah install juga. Oke. Nah ini bertanya satu-satu. Menurut Bapak atau Ibu semua, informasi mengenai jasa jalan tol yang paling efektif dan akurat itu melalui media apa sih? Informasi mengenai jalan tol ya, informasi mengenai jalan tol. Kemudian informasi apa yang ingin dibutuhkan? Apakah hanya informasi terkait kecelakaan saja, atau informasi apa saja yang terjadi di jalan tol atau apa? Nah, jika ingin menyampaikan keluhan atau komplain kepada jasa marga mengenai kondisi dan lalu lintas jalan tol, yang paling mudah melalui media apa? Ya, media. Oke, WhatsApp. Informasi apa yang dibutuhkan terkait jalan tol kita melewati ruas jalan tol? Oke. Yang menurut Mbak sendiri mengenai jalan tol yang paling efektif berarti melalui media apa? Mbak pengen tahu tentang kecelakaan di dalam itu melalui apa? WhatsApp juga, IG juga, tapi bukan milik jasa marga. Umum. Oke, baik. Jika ingin menyampaikan keluhan berarti melalui WhatsApp juga ya. Kalau saya biasanya tahu informasi dari WA group. Mas Novi aja ya. Ya, dari WA group. Kalau kayak rental kita tadi. Kalau menyampaikan keluhan terkait lalu lintas melalui apa? Kalau seandainya dengan banyak media yang Mas Noviadi ketahui ya, sosmed ada apa dan macam-macam gitu ya, paling efektif menyampaikan keluhan melalui media. Kan banyak ya. IG, berarti IG ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau ke jalan tol, nggak pernah jalan ke jalur
Iya. Berarti selama ini kalau cari informasi pakai WhatsApp, tapi WhatsApp umum untuk pengemudi. Kalau informasi yang dibutuhkan apa aja biasanya Mas di Marga inputnya informasi apa kalau ngelewatin jalan tol? Dengan keadaan jalan yang begitu loh Bu ya. Itu aja. Kalau bisa di WhatsApp sama apa, kalau bisa sama di pintu masuk itu ada video drone atau apa, jadi boleh jalan kilometer sekian ada perbaikan, kilometer sekian ada kecelakaan, tapi kita masuk, kita masuk, jadi kita balik-balik sama Linda, oh tahu di kilometer sekian ada perbaikan, oh di kilometer sini jam sekian ada kecelakaan tadi, jadi bentuk jalan kita bisa Video drone ya. ya kalau buat kemajuan buat potensi bagus jadi kan enggak aplikasi juga Offline ya. bagiannya WhatsApp-nya jasa marga apa Informasi apa biasanya yang dibutuhkan kalau Mas Dendi berarti selama ini nggak bisa akses pendidikan jasa marga ya, cuma taunya dari umum aja ya. Oke. Kalau misalkan ada keluhan komplain, efektifnya melalui media apa? WhatsApp miliknya jasa marga atau grup kita umum? Grup umum gimana mau kontak jasa marga supaya mereka tahu? Banyak teman yang lewat dulu buat Oh gitu. Mas Benny mau komplain ke orang jasa marga, ngelumnya di grup orang jasa marga nggak bener nih. Hotline-nya berupa apa? WhatsApp atau apa? Lanjut, lanjutkan. Saya minta jadi informasi yang saya dapat itu dari WA. Ada kecelakaan, misalnya macet, Kalau efektif menyampaikan keluhan atau komplain seperti apa? selama ini nggak pernah sih. Kalau ingin menyampaikan komplain atau keluhan, kalau menurut saya itu efektifnya melalui media apa? Walaupun mungkin kalau satu saja, maunya lewat media lewat grup. WA lah, kalau itu kan susah. Mau menyampaikan ke orang jasa marganya gimana? Nggak pernah, paling kita adu aja untuk temukan misalnya ketemu ini gitu kan apa oh ya kita cari info dulu. Saya mau komplain ke orang jasa marga. Saya cuma ngasih tahu di grup aja. Gimana orang jasa marganya tahu? Ya nggak tahu ya, makanya itu kan kita Mereka orang jasa marga punya banyak media. Kira-kira menurut Mbak Anita sendiri media apa yang efektif menyampaikan ke jasa marga yang gak ribet, yang Mbak Anita tahu bahwa itu bisa efektif? Media apa? ya kalau saya sih kalau WA kan kalau nggak punya nomor kan nggak mungkin punya kan. Oke, berarti IG IG-nya jasa marga. ya IG. Pertanyaan terakhir, mudah-mudahan bisa semangat terakhir. Saran dan masukan kepada operator
dan masukan. Saran dan masukan, saya pengguna jalan tol nih, saya berharap apa terhadap jasa marga guna untuk peningkatan pelayanan? Saya bayar kok gitu ya. Kalau saran saya kan masuk nih bayar, itu nggak murah, mahal, tapi nggak sebanding dengan jalan. Kalau bisa jalan dibagusin, terus apalagi misalnya di aspal. Kalau penjagaan kan sudah ada itu yang patroli ya, kalau ada itu rest areanya lebih di apa ya, di WC misalnya. Kalau kan ada tuh kadang ada yang bilang mati air, ada yang bilang kotor, kan nggak selalu orang dapat yang bersih ya. Itu bisa lebih di ya apa namanya, harapan supaya lebih terkontrol, jangan sampai kelihatan kotor dengan yang memakai. Karena rest area itu sering banyak dipakai orang Ya. banyak orang, jadi harapannya memang ada sistem kayak atur jaga ya. Jadi bagian servisnya di dalam. yang menggunakan tidak merasakan yang seperti mati air, botol, ya kan. Jadi harus ada setting, harus ada yang kayak apa nih namanya, yang jadwal ya, penjaganya harus lebih anu lagi. Apa lagi yang mau dimasukkan ke dalam? Pembayarannya kalau bisa agak gitu, biar kita itu bisa, soalnya kalau pembayaran seperti itu kita bandingkan dengan lewat yang jalan provinsi, lebih murah lewat jalan provinsi. Iya. Tapi kan kalau dibandingkan dengan bensin memang sedikit, tapi bayar tolnya kan mahal. Kalau pakai bensin lebih murah, biarpun pakai bensin misalnya kita beli bensin nih 200. Nah, kalau bensin lewat tol 100, tapi bayar tolnya lebih dari 100, kan lebih banyak. Sekarang tadi saya menangkap dua penjelasan nih. Nggak apa-apa saya bayar sedikit, tapi jalanannya dibagusin. Ya. Terus ya kalau bisa harganya dimurahin. Nah sekarang pertanyaan saya begini, harganya tetap sama, tapi jalanannya dibagusin, atau tarifnya dimurahin dengan kondisi yang seperti itu? Maunya bagaimana? Kalau saya jalannya, kalau tarifnya seperti itu, masih seperti itu, jalanannya lebih dibagusin. Misalnya di aspal, Berarti tarif nggak ada masalah kalau jalanannya bagus, karena kan jalanannya itu duduk, jadi lebih rawan kecelakaan. saran dan masukan ya untuk perbaikan. Nggak ada masalah dengan tarif. Apalagi yang mau dievaluasi, mulai dari gardu tol sampai ke rest area sampai keluar. Kurang sensitif. Kalau bisa sih namanya kita pengguna ya, pengguna tapi bagus. Tapi nggak mungkin Pak, nggak mungkin itu ya kan Bu. Itu awam orang Indonesia kan maunya begitu. Mau bagus apa Nah, cuma kalau bisa, kalau memang kondisi tol itu mau ramai, harga diturunin. Kita maunya dibagusin. Enggak sih, cuma harga dari harganya aja. Kalau saya mendingan harga segitu Pak, tapi jalanannya bagus. Iya, Ya kan? kalau harga tetap segitu. Ya, Jalan bagus. Kalau menurut Pak Setiawan, saran dan masukannya seperti apa? Realnya, konkretnya, Bapak sebagai pengguna. ya, maunya saya pribadi ya. Nggak tepat, Mau jangan disanggah ya. maunya jalan bagus, harga murah. Ya, Kalau saran itu saya beda apa? Ekonomi Pak. Tapi kalau realnya, Bapak maunya seperti dengan apa? harga yang ada, otomatis jalan Balik lagi kayak tadi. Nggak mau rugi ya Pak. jangan sampai rugi. Saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan supaya nyaman sebagai pengguna, apa harapannya?
mau naik juga Bu. Serius. Ya kalau saya sih cuma itu aja. Kayak akibatnya kemiskinan tuh kayak misalkan kita kemenangan ini kan ada yang aktif. Untuk kan dulu, misalkan hujan nih, hujan, untuk bisa mungkin udah tahu tuh di titik area tertentu memang sebanyak genangan tuh seharusnya kayak operator dari jalan tol itu lebih sigap Bu. Kalau bisa anggapnya ada rambu-rambu yang mana kita tahu bahwa ini jalan kadang agak dalam, karena misalnya kita lewat masuk ya, ya dapatnya air tuh tinggi Bu, jadi kita anggapnya kan kayak agak lambat tuh, jadi terlambat kalau terlalu cepat kalau nggak tuh terjadi kecelakaan itu. Jadi nggak tahu kedalamannya tapi Badan juga supaya kita halus loh karena ada banyak kita kadang cepat naik kecepatan aja kadang kok cepat banget tuh terbang sih Bu kayak tertimpa aja Bu ya itu aja sih Bu. tapi nggak ada masalah ya. Yang penting jalanan kualitas jalan bagus gitu ya. Tarik aja kencang. Wih, bagus banget. Wah, gitu ya. Oke, gerak dulu pulang lepas.
positif